Bayangkan saja, di Thailand, pajak tahunan untuk mobil setara Avanza hanya sekitar Rp150.000. Angka itu bahkan lebih murah daripada biaya parkir harian di pusat kota Jakarta. Sementara di Indonesia, pajak Avanza bisa mencapai Rp5 juta per tahun. Perbandingan ini membuat banyak orang tidak habis pikir. Bagaimana mungkin negara dengan tingkat ekonomi hampir sama justru punya jurang kebijakan yang begitu lebar? Malaysia pun lebih ringan. Pajak tahunan untuk mobil sekelas Avanza hanya sekitar Rp400.000. Dan yang lebih menampar, di sana tidak ada pungutan 5 tahunan atau yang di Indonesia dikenal sebagai pajak kaleng. Artinya, pemilik mobil di Malaysia jauh lebih ringan bebannya, baik untuk biaya rutin maupun administrasi kendaraan. Seorang pejabat otomotif asal Amerika Serikat bahkan pernah mengatakan kepada Gaikindo bahwa Indonesia adalah negara dengan pajak mobil paling tinggi di dunia. Ungkapan itu tentu saja menyakitkan, tapi pada saat yang sama juga membuka mata bahwa masalah ini bukan sekadar perasaan rakyat, melainkan fakta yang diakui pihak luar. Indonesia sering berdalih bahwa pajak tinggi bertujuan mengendalikan kemacetan, mengurangi impor BBM, dan menjaga lingkungan. Namun kenyataan di lapangan sama sekali tidak mendukung alasan itu. Jalanan tetap macet, impor BBM tidak pernah turun secara signifikan, dan polusi udara masih menyesakkan paru-paru. Jika alasan yang dipakai tidak terbukti, lalu untuk apa rakyat dibebani pajak setinggi itu? Pertanyaan ini menggema di benak banyak orang, tapi jawabannya selalu samar, seakan disembunyikan dalam tumpukan regulasi dan dalih birokrasi. Thailand pun memiliki sistem yang lebih masuk akal. Semakin tua mobil, pajaknya semakin turun. Ada logika di sana, karena harga mobil memang makin merosot seiring usia. Indonesia justru kebalikannya. Mobil lama tetap saja diperas dengan pajak tinggi, seolah-olah nilai barang tidak pernah turun. Malaysia pun lebih sederhana. Tidak ada lapisan pungutan aneh, tidak ada beban 5 tahunan. Rakyat mereka hanya membayar pajak dengan nominal wajar, lalu bisa menikmati mobilitas tanpa beban berlebihan. Di Indonesia, pemilik mobil seperti dijadikan sapi perah. Ada PKB, ada SWDKLLJ, lalu ada pajak kaleng 5 tahunan yang menambah biaya lagi. Ujung-ujungnya, rakyat harus keluar uang jutaan rupiah hanya untuk sekadar memiliki mobil keluarga. Avanza, yang seharusnya menjadi mobil sejuta umat, justru berubah status menjadi mobil rakyat yang diperlakukan seperti barang mewah. Pemerintah memperlakukannya layaknya Ferrari atau Lamborghini dengan beban pajak begitu tinggi. Ironisnya, Avanza tidak pernah menjadi simbol kemewahan. Ia hanyalah kendaraan keluarga sederhana yang membantu mobilitas orang tua mengantar anak sekolah atau pedagang membawa barang ke pasar. Namun kebijakan pajak menempatkannya seolah-olah kendaraan prestisius. Thailand mampu menjadikan kebijakan pajak yang murah sebagai senjata untuk mengembangkan industri otomotifnya. Kini, negara itu disebut sebagai Detroit of Asia, basis produksi mobil untuk pasar dunia. Industri mereka berkembang pesat karena biaya kepemilikan mobil tidak mencekik rakyatnya. Sementara Indonesia justru sebaliknya, pajak tinggi tidak mendorong pertumbuhan industri, melainkan membuat rakyat terbebani. Industri otomotif kita masih menjadi pasar, bukan produsen utama. Kita lebih sering membeli produk dari luar ketimbang mengekspor produk sendiri. Pemerintah daerah pun bergantung pada pajak kendaraan untuk menambal APBD. Ini artinya, pajak kendaraan menjadi sumber utama, bukan sekadar instrumen kebijakan. Rakyat dipaksa menanggung beban karena negara malas mencari sumber pendapatan lain yang lebih produktif. Inilah mengapa setiap kali rakyat protes, jawabannya selalu normatif. Katanya untuk kepentingan bersama, katanya untuk pembangunan. Padahal yang terlihat, rakyat hanya semakin tercekik. Mobil lama yang harusnya semakin murah justru tetap ditarik pajak tinggi. Jalanan tetap rusak di banyak daerah, kemacetan tetap menggila, dan polusi tetap merajalela. Semua itu membuktikan bahwa pajak tinggi tidak punya hubungan langsung dengan perbaikan kualitas hidup rakyat. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, jelas terlihat betapa tidak adilnya perlakuan di Indonesia. Di sana rakyat dianggap mitra pembangunan, di sini rakyat dianggap sumber pendapatan. Itulah mengapa perbandingan dengan Thailand dan Malaysia selalu membuat masyarakat sadar bahwa sebenarnya mereka membayar lebih mahal tanpa mendapat hasil yang lebih baik.
Avanza tetap diminati di pasar mobil bekas, namun di balik itu ada beban tahunan yang begitu berat. Seakan-akan rakyat dipaksa membeli dua kali, pertama harga mobilnya, kedua harga pajaknya. Dan semua ini membuat satu kesimpulan pahit. Di Indonesia, kepemilikan mobil bukan sekadar soal transportasi, tapi juga soal bagaimana negara memperlakukan rakyatnya sebagai objek pungutan tanpa henti. Inilah wajah ironis sebuah negara yang selalu membanggakan diri sebagai kaya raya, tapi justru memeras rakyat dengan pajak mobil paling tinggi di dunia. Thailand dan Malaysia bisa memberi kelonggaran, tetapi Indonesia seperti tidak pernah puas mengambil dari kantong rakyatnya. Mobil rakyat diperlakukan bukan sebagai kebutuhan, melainkan sebagai barang mewah yang layak dipajaki setinggi mungkin. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, beban pajak ini menjadi pukulan telak bagi keluarga kelas menengah. Mereka harus mengorbankan pos kebutuhan lain hanya untuk membayar pajak kendaraan. Padahal, fungsi mobil bukan untuk gaya hidup semata, melainkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari, mengantar anak sekolah, bekerja, atau berdagang. Tetapi fungsi itu tidak pernah dihargai, karena negara hanya melihat angka rupiah yang bisa dipungut. Pertanyaan besar pun muncul, untuk apa rakyat membayar pajak setinggi itu? Apakah benar kembali dalam bentuk jalan yang lebih mulus? Apakah benar untuk perbaikan transportasi umum? Nyatanya, sebagian besar rakyat tidak merasakan manfaatnya. Jalan-jalan di daerah masih banyak yang berlubang. Transportasi umum masih jauh dari kata layak. Bahkan polusi udara semakin hari semakin buruk. Jadi untuk apa rakyat diperas habis-habisan jika hasilnya nihil? Inilah wajah kebijakan yang timpang. Pajak kendaraan menjadi sapi perah pemerintah daerah, bukan solusi mobilitas rakyat. Rakyat dijadikan ATM berjalan, sementara elit hanya menikmati hasilnya. Malaysia tidak punya pajak kaleng 5 tahunan. Tetapi di Indonesia, setiap 5 tahun sekali rakyat dipaksa keluar biaya tambahan. Seakan-akan kepemilikan mobil harus ditebus berkali-kali. Bukankah ini bentuk pungutan yang tidak masuk akal? Bukankah sudah cukup rakyat membayar pajak tahunan? Mengapa masih harus diperas lagi dengan pajak tambahan yang membuat kepala pening? Sementara itu, Thailand fokus menumbuhkan industri otomotifnya. Mereka menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menjadikan pajak mobil yang rendah sebagai pemicu pertumbuhan. Indonesia justru kehilangan daya saing karena biaya kepemilikan mobil terlalu tinggi. Kita akhirnya hanya menjadi pasar empuk, tempat produk luar negeri dijual habis-habisan. Industri lokal sulit tumbuh karena rakyat lebih sibuk memikirkan bagaimana membayar pajak ketimbang membeli mobil baru. Setiap tahun rakyat dipaksa menanggung beban ini. Setiap tahun pula, janji pemerintah terdengar manis bahwa pajak untuk pembangunan, untuk perbaikan, untuk kepentingan umum. Tapi kenyataan tidak pernah seindah janji. Pajak tinggi hanyalah jalan pintas untuk menutup kebocoran anggaran, menambal defisit, dan menopang birokrasi yang rakus. Rakyat kecil tidak benar-benar merasakan hasil dari pengorbanannya. Ironi terbesar adalah ketika mobil rakyat dipajaki setinggi-tingginya, tetapi mobil mewah milik elit seringkali punya cara untuk menghindar, entah lewat jalur khusus atau manipulasi data. Rakyat kecil tidak punya pilihan selain membayar. Mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan, hanya bisa pasrah pada sistem yang memeras. Pertanyaan pedasnya, sampai kapan rakyat Indonesia rela dijadikan ATM berjalan? Sampai kapan harus menerima perlakuan yang jelas-jelas tidak adil ini? Negara tetangga sudah berlari jauh ke depan. Mereka mempermudah kepemilikan kendaraan, mendorong industri, dan menjadikan pajak mobil sebagai alat produktivitas. Sementara Indonesia masih sibuk memungut pajak dan membebani warganya sendiri. Inilah kenyataan pahit yang harus diakui. Pajak mobil di Indonesia bukanlah instrumen keadilan, melainkan cermin kerakusan. Rakyat dipalak, industri terhambat, dan masa depan ekonomi pun ikut tersandra. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia belum benar-benar berpihak pada rakyatnya. Selama pajak kendaraan tetap setinggi ini, rakyat akan selalu jadi korban, dan negeri ini hanya akan terus menjadi pasar, bukan pemain utama.